Salam untuk kita semua, selamat sore Pak dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Epsiani Disilisin, kelas B, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, NIM 103202540. Di sini saya akan membuat sedikit video PPT yang berjudul Akreditasi Lembaga Pendidikan. Dalam video ini tercantum latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, sejarah akreditasi Indonesia, teori mutu pendidikan, komponen dan karakter kriteria akreditasi. Pembahasan akreditasi lembaga pendidikan. Latar belakang. Pada era masa globalisasi, tentu dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi, dan berdaya saing tinggi. Dunia pendidikan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpartisipatif. Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Akreditasi lembaga pendidikan merupakan proses penilaian terhadap mutu dan kualitas institut pendidikan yang dilakukan oleh yang berwenang. Akreditasi ini penting untuk menjamin standar layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akreditasi tidak hanya memiliki nilai aspek kurikulum, tetapi juga mencangkup sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem manajemen, dan capaian pembelajaran. Dengan mempertimbangkan dinamika dunia pendidikan, akreditasi berperan strategis demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan akreditasi pendidikan non formal? 2. Apa pengertian akreditasi lembaga pendidikan? 3. Apa tujuan akreditasi? 4. Bagaimana proses pelaksanaan akreditasi? Bab 2. Landasan teori. Definisi akreditasi. Akreditasi lembaga pendidikan adalah suatu proses penilaian dan penetapan pelayanan pendidikan berdasarkan standar tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Definisi umumnya merujuk pada panduan dari lembaga akreditasi nasional seperti BAN, PT untuk perguruan tinggi. Sejarah akreditasi di Indonesia. Akreditasi pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak awal 2000-an sebagai proses terhadap kebijakan otonomi pendidikan, peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Pendidikan mengamatkan perlunya akreditasi lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.
Teori mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten. Akreditasi sebagai institut penjaminan mutu berkaitan erat dengan teori pendidikan berbasis standar kompetensi, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Bab 3. Komponen dan kriteria akreditasi. Standar penilaian akreditasi biasanya meliputi 2. Pertama, visi misi, tujuan dan strategis pencapaian. Sesuai visi misi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Kurikulum dan pembelajaran, kualitas desain kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. 3. Sumber daya manusia, kualitatif kompetensi dan profesionalisme pendidikan serta tenaga pendidik. 4. Sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas fisik, teknologi, perpustakaan, dan laboratorium. 5. Manajemen dan kepemimpinan efektif, tata kelola, perencanaan, dan pengendalian mutu internal. 6. Evaluasi dan sistem menjamin mutu internal. Maksimalisme motorikan evaluasi berkala dan tidak berlanjutkan perbaikan. Bab 4. Pembahasan akreditasi lembaga pendidikan. 1. Pengertian akreditasi lembaga pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan adalah proses penilaian secara sistematis dan komprehensif terhadap kelainan dan mutu suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi yang berwenang. Akreditasi bertujuan untuk menentukan tingkat kualitas pendidikan yang diselenggarakan serta menjamin bahwa lembaga tersebut memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Tujuan akreditasi lembaga pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan memiliki tujuan utama, yaitu 2. 1. Menjamin mutu pendidikan yang lembaga. 2. Memberikan pengakuan formal terhadap kualitas lembaga pendidikan. 3. Menjadi dasar pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan. 4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kelayakan lembaga pendidikan. 5. Mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. 3. Fungsi akreditasi. Akreditasi mempunyai fungsi strategis dalam dunia pendidikan, yaitu 2. 1. Fungsi menjamin mutu, memastikan lembaga memenuhi standar nasional. 2. Fungsi pengendalian mutu, mencegah penurunan kualitas pendidikan. 3. Fungsi peningkatan mutu untuk mendorong inovasi dan perbaikan. 4. Fungsi perlindungan publik, melindungi peserta didik dan masyarakat dari layanan pendidikan yang tidak layak. 4. Prinsip-prinsip akreditasi. Pelaksanaan akreditasi berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut. Pertama, objektif. Penilaian berdasarkan data dan fakta. Kedua, transparansi. Proses dan hasil dapat diketahui oleh publik. Ketiga, akuntabilitas.
dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang keempat, komprehensif, mencangkup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, berkelanjutan, yang dilakukan secara publik untuk peningkatan mutu. Standar penilaian akreditasi. Akreditasi lembaga pendidikan memilih pemenuhi standar nasional pendidikan, yaitu 2. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. Pengajuan akreditasi. Sekolah atau perguruan tinggi mendaftar secara resmi kepada badan akreditasi dengan menyerahkan dokumen awal. Setelah diterima, lembaga akreditasi akan menentukan jadwal survei lapangan. Survei lapangan. Tim Asofer yang ditunjukkan untuk melakukan kunjungan ke lapangan pendidikan untuk memverifikasi dokumen, observasi fasilitas, wawancara dengan pemimpin pendidikan, tenaga pendidikan, siswa atau mahasiswa. Manfaat dan dampak akreditasi. Manfaat bagi lembaga pendidikan yang pertama, meningkatkan mutu internal. Menjadi alat evaluasi diri untuk menginvestigasi kekuatan dan kelemahan. 2. Pengakuan publik. Akreditasi tertinggi menjadi indikator kualitas yang meningkatkan kepercayaan publik. 3. Kelulusan akses sumber daya. Lembaga dengan akreditasi baik seringkali lebih mudah memperoleh bantuan, dana kerjasama, dan kesempatan lainnya. Manfaat bagi peserta didik, menjamin kualitas pendidik, mobilitas akademik, Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Akreditasi merupakan institut penting dalam penjaminan mutu bagi lembaga pendidikan. Proses akreditasi mencakup penilaian menyeluruh terhadap aspek kurikulum, sumber daya, fasilitas, manajemen, dan hasil pendidikan. Manfaat akreditasi sangat besar, baik bagi lembaga maupun peserta didik. 5.2 Saran. Lembaga pendidikan perlu membangun budaya maternal secara kontinu. Pemerintah harus menyediakan dukungan pelatihan dan fasilitas evaluasi akreditasi. Perlu menyederhanakan prosedur administrasi tanpa mengurangi kualitas penilaian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.